Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fitria dari kelas sore 7B Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor daya ikat konstitusi. Nah, faktor daya ikat konstitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan dari aspek hukum, yang kedua pendekatan dari aspek politik, dan yang ketiga, pendekatan dari aspek moral. Yang pertama, pendekatan dari aspek hukum. Hukum sebagai himpunan peraturan manusia yang bertujuan mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat oleh kekuasaan. Dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan atau peraturan-peraturan yang dirumuskan, melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain, menurut A. Gunawan Setiardja dalam bukunya menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil terhadap perilaku manusia. Hukum menuntut manusia supaya manusia melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang diputuskan, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Kalau menurut K.C. Weir menyatakan, kalau berangkat dari aliran positif hukum, maka konstitusi itu mengikat, karena konstitusi itu ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat, yang di dalamnya syarat dan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Kemudian, kalau dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasarkan atas hukum, maka konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap tegaknya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan negara atau pemerintah. Yang kedua, pendekatan dari aspek politik. Sarjana ilmu politik mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Artinya, setiap produk hukum pasti merupakan kristalisasi dari pemikiran dan atau proses politik. Oleh sebab itu, kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya. Lebih-lebih jika pembentukan aturan hukum tersebut dikaitkan dengan masalah prosedur. Dengan demikian, lembaga legislatif lebih dengan lembaga politik daripada dengan hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Mulyana W. Kusuma dalam bukunya yang berjudul Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum, yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain. Adapun salah satu indikatornya adalah negara sebagai suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan mempunyai kompetensi untuk menciptakan keadaan di mana masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Yang ketiga, pendekatan dari aspek moral. Moral merupakan pengaturan manusia sebagai manusia ditinjau dari segi baik buruknya, dipandang dari hubungannya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati. Dalam pelaksanaan moral tidak pernah dapat dipaksakan, karena moral menuntut dari kita kepatuhan menyerahkan diri secara mutlak. Moral tidak mengenal tawar-menawar. Moral menuntut ketaatan secara mutlak.
sehingga moral tidak mengenal aparat atau sarana untuk menuntut kita supaya melaksanakan yang diminta oleh moral. Di samping itu, moral menuntut bukan hanya perbuatan lahiriah manusia, melainkan juga sikap batin manusia, sehingga manusia secara totalitas sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial tunduk kepada norma moral tersebut. Otoritas konstitusi kalau dipandang dari segi moral sama halnya dengan pandangan aliran hukum alam, yaitu mempunyai daya ikat terhadap warga negara atau masyarakatnya. Karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral. Lebih tegas lagi, seperti dikatakan sebelumnya, bahwa konstitusi sebagai landasan fundamental tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.